Hai guys, kembali lagi di dalam channel kami, Anomali. Dikarenakan banyaknya pertanyaan dari para netizens, video ini kami buat untuk merespons episode kami bersama Mongol, lalu episode Lucifer, dan juga episode Surga dan Neraka. Kami mengucapkan kepada para lovers, pendukung kami tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa kalian semua. Kami juga berterima kasih pada para haters yang walaupun mereka tidak memberikan komen positif, tetapi mereka memberikan banyak feedback yang sebenarnya membangun. Video ini lebih ke arah kami merespon bagi kalian yang ngotot, ngejek, nyinyir, maksa, dan hate komen sebanyak itu. Gimana respon kami? Stay tune. Alergi dengan kalian yang selalu pada bilang kebenaran Tuhan, kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Apa yang mengkonstitusikan sesuatu sehingga dianggap sebuah kebenaran gitu kan? Ada banyak teori guys. Nah, gue mulai dari yang pertama. Teori koherensi. Koherensi itu artinya bahwa pernyataan yang ada tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Nah, gimana caranya guys? Sesama agama saja sudah mempunyai pernyataan-pernyataan yang berbeda. Di Katolik tidak mempercayai reinkarnasi, di Buddha mempercayai reinkarnasi, di Katolik tidak mengenal istilah jin, di Muslim mengenal istilah jin. Lah itu saja sudah patah secara teori koherensi. Lalu teori berikutnya yang umum dipakai adalah teori korespondensi, yaitu pernyataan-pernyataan yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada, alias didukung bukti empiris. Lah gimana caranya guys? Membuktikan sesuatu yang bersifat gaib, supranatural yang ada di agama dengan pembuktian empiris. Memangnya ada gitu? Oh, sayap Lucifer ada di museum itu. Oh, jejak kakinya Lucifer ada di museum ini. Oke ya, jadi ini masalah mengukur kebenaran. Bagaimana cara mengukur kebenaran? Ya ini saya tidak akan terlalu banyak berkomentar gitu. Sebenarnya bisa saja saya pakai firman Tuhan, sabda Tuhan untuk menjadi alat ukur standarnya, tetapi saya anggap video itu setelah saya tonton penuh gitu ya video itu, saya anggap video itu berlaku universal gitu ya, bukan hanya kepada orang Kristen saja gitu, bukan hanya kepada satu agama saja, tapi multikultural gitu ya, atau generalisasi gitu ya. Nah jadi pasti cara kerjanya itu adalah mengumpulkan berbagai teori ya, apakah itu teori dari agama A, agama B, atau juga kepercayaan A, kepercayaan B, C, dan D, dan lain sebagainya. Dan kemudian itu dikumpulkan ya, kemudian dari situlah bisa mereka pakai untuk mengklaim tentang kesaksian mereka ataupun tentang apa yang jadi pandangan mereka gitu ya. Ya memang dengan cara seperti itu akan bisa mudah membenarkan gitu ya, sekalipun satu antara lainnya saling bertentangan gitu ya. Karena setahu saya sebuah kebenaran itu dibangun dengan pernyataan-pernyataan yang tidak saling bertentangan. Nah bagaimana kalau satu buah teori yang dipakai saja itu sudah saling bertentangan ya, dari agama A dengan agama B tentu saling bertentangan. Ada yang percaya tadi dikatakan reinkarnasi, ada yang tidak percaya reinkarnasi. Kemudian itu ya dicampur adukan begitu ya, itu sebenarnya sudah saling bertentangan begitu ya. Kalian mengatakan bahwa iblis menyamar jadi malaikat terang. Iya oke, ada di teks kitab suci. Sekarang gue balikin. Kalian tahu dari mana kalau kalian doa terhadap Tuhan itu suara Tuhan? Hah? Tahu dari mana? Boleh dong kami mengatakan jangan-jangan itu justru iblis. Lu yang dengar suara iblis. Giliran kami malah dijudge bahwa itu suara Tuhan. Padahal lu sendiri gak bisa bedain suara Tuhan sama suara iblis. Gimana coba? Hati-hati loh guys, iblis juga bisa nyamar jadi cahaya terang ya. Exactly. Ya, betul. Yeah. Exactly. Dan Kan- biasanya ya bukannya mau sombong, tapi kita orang yang punya kemampuan itu Oke lah ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pertama yang akan saya mulai bawa ke dalam sabdanya Tuhan gitu, yang saya akan coba perbincangkan, yang sama-sama kita akan lihat gitu ya, tentang membedakan suara Tuhan dan suara iblis. Gimana ya cara kita membedakan suara Tuhan dan suara iblis? Oke ya. Ya, ini sebenarnya saya anggap sepertinya mereka hanya sekedar berretorika, karena saya tahu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentu saja akan bisa ya
membedakan bagaimana suara Tuhan dan suara iblis. Tapi semoga si orang yang ada dalam video tersebut tidak benar-benar bingung bagaimana cara membedakan suara Tuhan dan suara iblis begitu ya. Oke lah gitu ya. Coba kita lihat di dalam sabda Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ketiga. Di sana dikatakan atau bercerita tentang kisah Ananias dan Safira. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dikatakan di sana, Ananias, mengapa kau biarkan iblis menguasai hatimu? Artinya tindakan aktif dan tindakan disengaja daripada Ananias ya, biar iblis itu masuk ke dalam hatinya. Mengapa kau biarkan iblis menguasai hatimu? Jadi seharusnya Ananias bisa menolak iblis itu. Tapi kenapa dia biarkan iblis itu menguasai hatinya? Gitu ya. Artinya dia mengundang iblis itu dengan sengaja masuk ke dalam hatinya. Ya, sehingga Roh Kudus bisa dia dustai. Dia bisa mendustai Roh Kudus begitu. Ya. Nah, apa kesimpulannya? Ya, artinya apa? Iblis tidak akan pernah bisa mengintervensi kita, apalagi di saat doa loh ya. Mengintervensi dalam kehidupan atau aktivitas bisa saja, iblis tidak akan bisa selama kita menjadi orang percaya, bertobat, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Gitu. Tidak akan bisa. Dan selama kita tidak pernah mengundang iblis itu masuk ke dalam hati kita. Oke, kita akan lanjut kepada cuplikan berikutnya. Gitu. Gua nggak bilang Alkitab adalah kebohongan ya, tidak. Tapi ketika ada orang udah berani mengklaim satu buku yang disebut Alkitab adalah kebenaran final, di luar itu kebohongan, wah luar biasa. Itu lo sudah menista manusia pada umumnya. Kalian lupa ada Al-Quran, ada Tripitaka, ada apa lagi? Weda. Iya. Oke, kita kembali akan mencoba menilai gitu ya. Sekali lagi saya bukan menghakimi loh ya, saya hanya berbicara mengenai apa yang sudah ada atau sudah tertulis dalam sabdanya Tuhan gitu ya. Oke, kalau dibilang tadi orang yang mengklaim bahwa Alkitab adalah 100% kebenaran dan di luar itu adalah sesat, ya katakanlah seperti itu ya, atau salah atau bukan kebenaran gitu ya. Lalu dibilang kita sudah menista gitu ya. 2 Yohanes 1 ayat 7 begitu ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Coba saya tanya ya. Ini saya tanya kepada semua lah gitu ya. Selain Kristen, siapa lagi yang mengaku Yesus datang sebagai manusia? Nah, kalau ini terus dalam sabdanya Tuhan, dan saya mengklaim ini kebenaran, dan ini memang adalah kebenaran begitu ya. Lalu, apakah salah begitu? Apakah berarti saya menista atau bilang berarti saya tidak toleransi atau bagaimana? Tentu saja tidak, karena ini memang sudah tertulis. Mau apa lagi begitu ya? Yang menjadi masalah ketika saya menyampaikan hal ini, bagaimana caranya? Kalau saya menyampaikan hal ini dalam bentuk saya ingin berbagi, sharing, bukan dalam bentuk koar-koar di sosial media, begitu ya, bukan dalam bentuk melecehkan agama lain, tidak. Tentu ini saya pandang tidak akan. Ini bukan masalah menista agama lain atau tidak toleransi, bukan. Karena ini memang sudah tertulis demikian. Masih seputar yang episode surga dan neraka. Ada yang bilang begini netizen, bahwasanya jika Roh Kudus dan firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Cuy, ini nggak adil dong bagi orang yang bukan agama Kristen atau bagi yang nggak ngerti, bukan nggak percaya, yang nggak ngerti Roh Kudus dan yang nggak pernah tahu Yesus. Nggak adil dong. Berarti semua yang hidup sebelum zaman Yesus, kemana semua itu? Ke neraka, ke dunia gelap. You guys are unfair, man. Kasian banget gak sih? Kasian sumpah? banget kan Dan ini satu. menurutku, kenapa kalian jadi Tuhan untuk diri kalian sendiri ya? Sok menghakimi. Oh, berarti yang gak percaya Yesus bakal masuk neraka. Actually, Sedangkan yang menentukan untuk masuk ke neraka dan surga itu adalah Tuhan sendiri, bukan kalian. Actually dengan kalimat seperti ini, bahwa Roh Kudus dan firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran, yang memaksakan itu secara tidak langsung mengatakan agama lain masuk neraka. Bener dong? Kalian mengatakan seperti itu loh.
Kami nggak pernah bilang agama ini masuk surga ini. Enggak, kami nggak pernah bilang Tidak. begitu. Semua baik keputusan Tuhan untuk menentukan jiwa mana yang masuk surga dan masuk neraka, maupun yang reinkarnasi. Itu sudah di luar kuasa manusia sekalipun. Yes, not even spiritualis. Oke ya, kita akan coba menilai bagaimana dengan cuplikan yang tadi ya. Ya inilah sebenarnya yang paling penting gitu ya. Coba kita jawab mengenai orang-orang di luar sana yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Salah satu jawaban yang bisa kita dapat di dalam video ini yang saya apresiasi, ternyata satu di antara mereka berkata bahwa ya masalah surga itu, siapa yang bisa masuk surga itu hanya Tuhan yang menentukan gitu ya, bukan kita. Ya tentu saja itu betul ya. Saya tidak punya kapasitas untuk menentukan siapa yang masuk surga begitu ya. Dan semua orang juga begitu gitu. Jadi hanya karena ridho Allah, hanya karena ridho Tuhan saja ya kita bisa masuk surga. Itu yang poin yang penting yang sebenarnya harus kita akui bahwa itu betul gitu ya. Nah tetapi yang jadi masalah adalah apa patokannya Tuhan menentukan seseorang itu bisa masuk ke surga. Nah itu yang jadi masalah. Amal ibadah, perbuatan ya. Atau semuanya Tuhan aja, pokoknya Tuhan mau ya udah masuk surga. Ya enggak lah ya, buat apa ada agama kalau memang semuanya Tuhan aja siapa yang masuk surga. Tentu setiap agama punya pandangannya masing-masing bagaimana sih atau syaratnya apa sih bisa masuk surga gitu ya. Nah, yang paling berbeda tentu saja, yang paling unik ya yaitu ada di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Dikatakan di situ sekali lagi again saya ingatkan ya bahwa firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga, pada Allah Bapa di surga, kalau tidak melalui aku, Tuhan Yesus. Saya rasa mereka ini tahu sebenarnya ya. Mereka ini tahu dan sudah sering juga berkata tentang atau bilang tentang Bapa begitu ya. Tapi entah kenapa hal esensi seperti ini dilewatkan begitu ya. Atau Roma 10 ayat 9 di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, sekali lagi seperti itu firman Tuhan mengatakan ya. Jadi jelas apa syarat, apa ciri orang bisa masuk ke surga ya. Tidak buta. Kita tidak buta. Kita tidak tahu benar-benar buta bahwa oh sini tuh bakal masuk surga, sini bakal. Kita bilang, oh ini kan wallahu alam, itu bagaimana Tuhan. Oh tidak, firman Tuhan katakan sekali lagi itu sudah jelas dikatakan siapa yang percaya pada Yesus adalah Tuhan, dia pasti diselamatkan, dia diselamatkan. Ya, seperti itu. Dan bagaimana orang-orang yang belum pernah mendengar Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia belum pernah mendengar siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus, tadi dikatakan seperti itu ya. Lukas 16 ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Ini latar belakang saya ceritakan sedikit, ya untuk Sobat Sarukun, ya. Jadi di situ tuh adalah seorang yang bernama Lazarus, ya, meninggal gitu ya. Kemudian dia ada di dalam pangkuan Abraham, dan di masa hidupnya tuh dia seorang yang miskin, gitu ya. Tetapi karena iman, setelah mati itu ada di dalam pangkuannya Abraham, artinya bisa jadi dikatakan ada di dalam kerajaan surga lah, seperti itu ya. Dan selanjutnya yang berkata di ayat ke-30 begitu ya, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Siapa yang berkata seperti ini? Yang berkata seperti ini adalah orang yang kaya, ya, yang mati. Orang kaya yang mati ini ternyata dia harus turun ke dalam kerajaan maut ya, atau katakanlah neraka seperti itu ya. Tidak seperti Lazarus, seorang yang meskipun miskin di dunianya tetapi dia masuk ke dalam kerajaan surga ya, di pangkuan Abraham ya. Dan apa yang dikatakan oleh seorang kaya yang akhirnya masuk ke dalam neraka ini, dia meminta meskipun dia harus masuk ke neraka, dia ingin mengingatkan keluarganya supaya keluarganya itu tidak bernasib seperti dia ya. Karena dia tahu keluarganya mungkin belum beriman kepada Allah, belum beriman dengan benar begitu ya. Dan apa yang terjadi, apa yang Abraham katakan kepada si orang kaya ini yang masuk ke dalam neraka,
Ya, di ayat ke-31 bahwa dikatakan jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, artinya jika keluarga si orang kaya ini pun belum mendengar siapa itu Allah yang benar, belum mendengar kesaksian dari para nabi, ya percuma saja. Meskipun ada orang yang bangkit dan bercerita bahwa ternyata dia masuk neraka karena dia tidak beriman dengan baik kepada Allah, si keluarganya itu pun pasti tidak akan percaya. Meskipun yang mengabarkan itu adalah orang yang sudah bangkit, yang sudah mengalami masuk ke neraka, kemudian datang lagi ke dunia. Ya, artinya apa? Ya, dengan kata lain, sobat sarung pun, ya, jika di pedalaman sana ada orang-orang yang belum mendengar siapa Tuhan Yesus, katakanlah sampai dengan akhir hayatnya dia belum mendengar Tuhan Yesus, hampir menuju akhir hayat begitu ya, dia belum mendengar Tuhan Yesus. Ya, memang Allah tidak memilih dia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Allah tidak menentukan dia untuk masuk ke dalam surga, ya. Dan meskipun diingatkan berapa kali, ada yang memberitahu bahwa percayalah pada Tuhan Yesus begitu ya, supaya kamu masuk surga. Meskipun ada siapapun itu mungkin, ataupun sekalipun tadi dikatakan ada orang mati yang kemudian bangkit yang memberitahu mereka pasti tidak akan percaya. Mereka pasti tidak akan percaya. Dan ujung-ujungnya apa? Orang yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Ya, itu sudah pasti. Ya, ini saya bukan menghakimi, tetapi ini firman Tuhan yang berkata seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya yang lebih baik daripada berdebat seperti ini gitu ya, daripada mempermasalahkan tentang ini. Ya, saya ingin bertanya kepada orang-orang yang ada di video tersebut begitu ya. Ya, termasuk itu sobat-sobat saya juga begitu ya. Apakah kalian sebelum berani berkata demikian, berpendapat seperti demikian, saya mau bertanya begitu ya, apakah kalian sudah berpikir bagaimana kalau misalkan nanti ternyata ada orang yang memberitakan kepada mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kemudian mereka menjadi percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Apakah kalian berpikir seperti itu? Apakah kalian hanya stuck kepada bagaimana kalau nanti orang itu belum pernah mendengar tentang Yesus, kemudian nanti dia meninggal? Bagaimana sekarang saya tanya lagi, seandainya, kalau tadi kan mereka pakai kata misalnya, seandainya, saya bilang lagi, bagaimana kalau seandainya misalnya orang itu ya akhirnya terima Tuhan Yesus karena ada yang memberitakan. Nah, jadi kan ya ini masalahnya adalah kenapa sih kita itu tidak langsung saja memberitakan kepada mereka, daripada kita berdebat masalah ini, daripada mempersoalkan masalah ini, kita langsung saja beritakan siapa itu Tuhan Yesus kepada mereka. Oke, misalkan salah satunya tentang tadi ya, ada siapa namanya Mbak Sadiman lah ya, dia belum pernah mendengar siapa Tuhan Yesus begitu. Dan saya terus berdoa supaya dia mendengar siapa itu Tuhan Yesus dan percaya pada Tuhan Yesus. Kalau ada kesempatan saya pun ingin memberitakan hal ini. Mungkin lewat video ini bisa nanti mungkin ada yang share begitu ya. Siapa itu Tuhan Yesus, katakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya kepada dia pasti sudah mendapat surga begitu. Pasti gitu ya. Nah, kan ini lebih baik begitu ya daripada hanya bilang misalnya dia di pedalaman saya saja gitu ya. Dia belum mendengar siapa Tuhan Yesus. Nah, seperti itu kurang bijak kalau menurut saya begitu ya. Nah, terus lagi saya tadi dengar tentang ini kan fair. Ini tidak fair gitu ya. You guys not fair. Unfair begitu ya. Wow, kalau kita mau memakai kata keadilannya Tuhan, versi Tuhan dan keadilannya kita manusia, apalah kita hanya sekecil nggak ada bandingannya. Otak kita dengan pemikirannya Tuhan tidak ada bandingannya. Tidak bisa diukur gitu ya. Kita sudah diberikan oksigen aja gitu selama kita hidup di dunia ini gitu, itu sudah sangat luar biasa. Ya. Kita diberikan oksigen gratis saja oleh Tuhan selama kita hidup. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Adil nggak sih? Tentu. Kalau kita hitung-hitung ya, apa itu adil? Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Jadi kalau kita saja belum pernah memberitahu misalkan ke tadi Pak Sadiman atau Mbak Sadiman tadi bahwa siapa itu Tuhan Yesus, kita saja belum memberitakan itu, kok kita bisa katakan itu unfair guys, you guys unfair, katakan begitu. Coba dulu lah beritakan siapa itu Tuhan Yesus kepada Pak Sadiman, kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau ternyata mereka menolak, baru kalian bisa bilang itu unfair. Kenapa sih Tuhan, padahal saya sudah beritakan Injil loh, padahal saya sudah ceritakan siapa Tuhan Yesus, tapi kenapa sih kok sepertinya Tuhan itu tidak memilih mereka? Nah, itu baru kalian bisa protes seperti itu ya, terserah lah ya.
Kita lanjut kepada cuplikan video berikutnya yang akan kita bahas sama-sama. Ini ada yang bilang, wajar saja kalian anomali suka berkomunikasi dengan alam gaib kuasa gelap. Kami pun sekalipun mata batin tidak terbuka tapi tahu yang benar. Kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Jangan lama-lama kesempatan cuma di dunia ini. Jangan menyebut Bapa kepada yang maha kuasa kalau tidak mengerti kehendaknya. Jangan sampai Bapa yang kalian maksudkan adalah Raja Setan. Loh, lu matanya nggak kebuka terus lu tau yang mana yang bener yang sama yang enggak, gimana sih? Lu yang bilang loh, kami pun sekalipun mata batin tidak terbuka tapi tahu yang benar. Gimana caranya? Terus yang gue bingung ya guys, dia bilang kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, emang lo ngerti? Oke, saya berhentikan saja di situ ya. Oke, ya ini menarik gitu ya. Tidak mengerti kehendak Bapa. Bahkan dikatakan di sana ya saya cuplik begitu ya bahwa hebat sekali gitu ya. Ada salah satu komentar yang bilang dia sudah mengerti apa itu kehendak Bapa begitu. Coba kita lihat ya, langsung aja di dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Artinya apa? Setiap orang itu harus percaya kepada nama Tuhan Yesus, supaya dia nanti dibangkitkan. Itulah kehendak Bapa.